Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Mulia NIM 2018 01730139. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya berjudul Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Keterikatan dan Komitmen Karyawan sebagai Variabel Intervening. Yang pertama adalah latar belakang. Pendekatan kualitas kehidupan kerja berupaya memenuhi kebutuhan yang dirasakan penting bagi karyawan dengan memberikan perlakuan yang fair, adil, dan suportif, memberikan kesempatan bagi tiap pegawai untuk menggunakan kemampuan secara penuh, memberikan kesempatan untuk mewujudkan diri, dan memberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan-keputusan penting yang melibatkan pekerja mereka. Ada dua pandangan mengenai maksud dari kualitas kehidupan kerja. Pandangan pertama mengatakan bahwa kualitas kehidupan kerja adalah sejumlah keadaan dan praktek dari tujuan organisasi. Contohnya, perkayaan kerja, penyediaan yang demokratis, keterlibatan pekerja, dan kondisi kerja yang aman. Sementara yang lainnya menyatakan bahwa kualitas kehidupan kerja adalah persepsi-persepsi karyawan bahwa mereka ingin merasa aman, secara relatif merasa puas, dan mendapat kesempatan mampu tumbuh dan berkembang selayaknya manusia. Konsep kualitas kehidupan kerja mengungkapkan pentingnya penghargaan terhadap manusia dalam lingkungan kerjanya. Konsep kualitas kehidupan kerja mengungkapkan pentingnya penghargaan terhadap manusia dalam lingkungan kerjanya. Dengan demikian, peran penting dari kualitas kerja adalah mengubah iklim kerja agar organisasi secara teknis dan manusiawi membawa kepada kualitas kehidupan kerja yang lebih baik. Kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap produktivitas organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketidakpuasan merupakan titik awal dari masalah-masalah yang muncul dalam organisasi seperti kemangkiran, konflik, manajer pekerja, dan perputaran karyawan. Dari sisi pekerja, ketidakpuasan dapat menyebabkan menurunnya motivasi, menurunnya moral kerja, dan menurunnya tampilan kerja baik. Oleh sebab itu, pemimpin suatu organisasi perusahaan dituntut untuk selalu mampu menciptakan kondisi yang mampu memuaskan karyawan dalam bekerja, sehingga diperoleh karyawan yang tidak hanya mampu bekerja, akan tetapi juga bersedia bekerja ke arah pencapaian tujuan perusahaan. Di sini peneliti masih menemukan sumber daya manusia yang ingin ada keterikatan dan komitmen di tempat kerja mereka, tapi kualitas kehidupan kerjanya tidak ada peningkatan, dan sumber daya manusia ini selalu merasa tidak ada kepuasan dalam kerja. Sehingga dari pemaparan tersebut timbul keinginan peneliti untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh kualitas kehidupan kerja dan kepuasan kerja terhadap keterikatan dan komitmen karyawan di Bank Mandiri Syariah Kota Magelang. Yang berikutnya ada rumusan masalah. Dari pemaparan latar belakang tadi dapat diambil suatu masalah, yaitu bagaimana pengaruh kualitas kehidupan kerja dan kepuasan kerja terhadap keterikatan komitmen karyawan di Bank Syariah. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas kehidupan kerja dan kepuasan kerja terhadap keterikatan dan komitmen karyawan di Bank Syariah. Manfaatnya adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang outcome dan impact dari penelitian yang dilakukan. Berikutnya ada kerangka teori. Yang pertama ada kualitas kehidupan kerja. Kualitas kehidupan kerja atau Quality of Work Life atau QWL merupakan salah satu bentuk filsafat yang diterapkan manajemen dalam mengelola organisasi pada umumnya dan sumber daya manusia pada khususnya. Sebagai filsafat, kualitas kehidupan kerja merupakan cara pandang manajemen tentang manusia, pekerja, dan organisasi. Unsur-unsur pokok dalam filsafat tersebut ialah kepedulian manajemen tentang dampak pekerjaan pada manusia, efektivitas organisasi, serta pentingnya pada karyawan dalam pemecahan keputusan, terutama yang menyangkut pekerjaan, karir, penghasilan, dan nasib mereka dalam pekerjaan. Yang kedua ada kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja pada dasarnya merupakan tanggapan emosional terhadap situasi kerja. Jadi setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan kerja. Individu dituntut untuk mampu berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, serta mematuhi peraturan yang berlaku di dalam perusahaan.
Yang ketiga ada keterikatan karyawan. Keterikatan kerja adalah karyawan yang begitu mencintai pekerjaannya sehingga dalam bekerja, karyawan mencurahkan segala energi yang dimiliki, bekerja secara sungguh-sungguh dan profesional yang bertujuan untuk mensukseskan organisasi. Karyawan yang merasa terikat dengan pekerjaannya akan merasa berenergi dan sangat antusias untuk melakukan peran kerjanya. Selain itu, karyawan juga menikmati pekerjaan yang dilakukannya dan berkeinginan untuk dapat memberikan segala bentuk bantuan untuk bisa mensukseskan perusahaan. Robert Stone dalam Ramdhani dan Savitri 2017. Yang keempat ada komitmen karyawan. Nah, komitmen karyawan terhadap organisasi adalah suatu perusahaan keterikatan yang dimiliki oleh karyawan sehingga karyawan tersebut tetap berada dalam perusahaan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaannya. Sehingga karyawan tersebut tidak bersedia untuk meninggalkan perusahaannya dengan alasan apapun. Yang berikutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kota Magelang. Yang kedua ada jenis data dan sumber data. Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Nah, data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Di dalam penelitian ini, data primer berupa jawaban kuesioner yang berasal dari subjek penelitian, yaitu orang-orang yang ada di dalam organisasi, khususnya di bank syariah tersebut. Nah, peneliti tidak menggunakan data di sekunder. Kenapa? Karena hal ini dikarenakan semua data yang dibutuhkan hanya berasal dari data primer. Nah, metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan angket. Jadi orang yang diharapkan memberikan respon ini itu disebut responden, dan dalam teknik pengumpulan data kuesioner atau angket, skala yang digunakan adalah skala Likert. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.